Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Retno Stiana dengan NIM SA20024 dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari remedial saya, yaitu yang pertama itu tugas menjelaskan tugas pokok dan fungsi administrasi rumah sakit di bagian ketatausahaan yang berkaitan dengan kompetensi lulusan SMA sederajat. Apa aja sih tugasnya? Yaitu menurut Perpres nomor 77, tugas pokok bagian ketatausahaan yaitu menyelenggarakan administrasi umum, yaitu contohnya surat menyurat, catat mencatat, pembukuan, serta pengarsipan data dan pelaporan. Posisi administrasi rumah sakit cenderung lebih banyak lulusan SMA. Tugas pokok ketatausahaan lulusan SMA contohnya yaitu bertugas mengelola keuangan rumah sakit, yaitu contohnya tadi melakukan pencatatan, pelaporan, dan merencanakan keuangan serta membantu mengurus perpajakan. Juga melakukan identifikasi pasien baru pada rumah sakit, yaitu pasien ini BPJS atau umum biasanya, serta merekap data pasien tersebut. Lulusan SMA sederajat memang tidak memiliki surat kompetensi seperti lulusan administrasi. Namun, lulusan SMA juga memiliki peran yang sangat dibutuhkan oleh rumah sakit dikarenakan masih sedikitnya lulusan administrasi yang bekerja sesuai dengan bidang keahliannya. Selanjutnya yang kedua yaitu menjelaskan tentang tugas pokok dan fungsi administrasi rumah sakit pada bagian pemasaran dan kehumasan. Yaitu contohnya apa saja sih tugas-tugasnya? Yang pertama contohnya itu bertugas mempromosikan rumah sakit baik secara internal maupun eksternal, yaitu dengan contohnya bekerja sama dengan rumah sakit luar. Dan yang kedua membangun citra rumah sakit menjadi baik secara internal maupun eksternal juga, serta membangun relasi antar rumah sakit dengan komunikasi dan layanan yang baik pada rumah sakit. Ya, kembali lagi contohnya tadi adalah kerjasama dengan pihak luar, dengan rumah sakit lain atau perusahaan lain. Selanjutnya, tugas pokok dan fungsi administrasi rumah sakit bagian pemasaran dan kehumasan juga melakukan pelatihan dan edukasi bagi staf rumah sakit dan pasien rumah sakit. Promosi rumah sakit juga dapat memanfaatkan media sosial atau website lainnya guna lebih menyebar kepada publik. Jadi di era modern ini sudah banyak cara-cara baru untuk mempromosikan rumah sakit, yaitu dengan memanfaatkan media sosial tadi. Selanjutnya, bagian pemasaran dan kehumasan juga bertugas melakukan pemberian reward baik kepada staf rumah sakit dan pasien sesuai dengan kategorinya, serta mengadakan event atau kerjasama dengan pihak luar. Contoh dari reward tadi seperti karyawan yang teladan pada bulan ini, dan untuk pasiennya mendapatkan reward seperti gift atau hadiah sesudah melakukan pelayanan di rumah sakit tersebut. Selanjutnya ada tugas pokok dan fungsi administrasi rumah sakit pada bagian sumber daya manusia. Apa sih bagian sumber daya manusia? Bagian sumber daya manusia ini yaitu dia yang melakukan rekrutmen pegawai rumah sakit, membuat program kerja sesuai dengan unitnya, melakukan pemantauan kinerja karyawan, serta mengatur struktur kepegawaian di unit masing-masing. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa sumber daya manusia itu mengatur tentang manusianya yang ada di rumah sakit tersebut, yaitu tentang rekrutmen, misalnya ada yang keluar, kita langsung membuka lowongan, seperti itu. Lalu tugas pokok dan fungsi administrasi rumah sakit bagian sumber daya manusia juga bertugas mengatur kenaikan dan penurunan gaji karyawan sesuai dengan kinerja karyawan tersebut, serta pemberian tunjangan bagi karyawan rumah sakit. Ini berkaitan dengan
kinerja karyawan tersebut. Misalnya pada bulan ini kinerjanya baik, dia akan mendapatkan kenaikan gaji atau reward tadi. Lalu jika kinerjanya buruk, dia akan dilakukan penurunan atau pemotongan gaji. Lalu pemberian tunjangan ini biasanya tertuju untuk staf yang biasanya melakukan cuti, itu ada tunjangan tapi tidak mendapatkan gaji pokok. Lalu bagian sumber daya manusia juga melakukan kebijakan sesuai yang ada di rumah sakit, memberikan sanksi disiplin pada staf serta melaksanakan pelatihan bagi pengembangan kemampuan staf. Ya, jadi bagian sumber daya manusia juga bertugas memberikan sanksi kepada staf yang tidak disiplin. Lalu selanjutnya ada tugas pokok dan fungsi administrasi rumah sakit pada bagian pendidikan dan pelatihan. Ini sebenarnya jarang dibahas karena kurang awam bagi sebagian orang, dan sebenarnya tidak semua rumah sakit itu rumah sakit pendidikan, tetapi sebagian rumah sakit tetap melakukan pelatihan. Jadi rumah sakit pendidikan itu yang melakukan edukasi juga kepada pasien terkait rumah sakit, itu biasanya melakukan pendidikan dan pelatihan bagi karyawan rumah sakit, staf rumah sakit itu untuk mengembangkan kemampuannya yang sesuai dibutuhkan. Contoh yang seringkali yang umum dilakukan pelatihan yaitu tentang kode blue rumah sakit. Itu pasti untuk staf dan karyawan non medis itu belum bisa sebagian, jadi dilakukannya pelatihan tersebut supaya kita mengerti dan kita bisa gitu. Lalu selanjutnya ada tugas dan fungsi administrasi rumah sakit. Bagian pendidikan dan pelatihan juga mengatur kerjasama dengan sekolah atau universitas yang bekerja sama dengan rumah sakit tersebut, baik secara internal maupun eksternal. Jadi rumah sakit ada sebagian yang bekerja sama dengan contohnya universitas, kampus untuk melakukan pendidikan kepada mahasiswanya. Juga bisa juga melakukan kerjasama dengan sekolah yang biasanya berkejuruan, menjuru kepada jurusan tertentu. Contohnya pada bidang farmasi, itu menyediakan praktek kerja lapangan untuk mahasiswa, untuk siswa sekolah yang berjurusan di farmasi. Lalu selanjutnya ada bagian pendidikan dan pelatihan juga melakukan evaluasi pendidikan dan pelatihan siswa sekolah dan mahasiswa serta melakukan koordinasi dengan pihak sekolah atau universitas tersebut. Jadi maksudnya bagian pendidikan dan pelatihan ini dia yang melakukan pelaporan dan koordinasi kepada pihak guru ataupun dosen. Misalnya ada siswa atau mahasiswa yang melakukan pelanggaran atau kesalahan, lalu itu akan dilaporkan kepada pihak sekolah dan yang melaporkan itu bagian pendidikan dan pelatihannya. Selanjutnya yang kelima ada tugas pokok dan fungsi administrasi rumah sakit, bagian keuangan. Bagian keuangan ini tentunya berhubungan dengan uang dan pendanaan rumah sakit, yaitu melakukan perencanaan keluar masuknya keuangan rumah sakit, biasanya berhubungan dengan dana APBN dan BLUD, membuat rancangan pengeluaran dana rumah sakit, serta membuat rekap dan pelaporan keuangan dana rumah sakit. Ya, selanjutnya tugas dan fungsi administrasi bagian keuangan juga mengatur proses pembayaran pelayanan pasien dan merekap pengeluaran belanja rumah sakit, dan juga berfungsi agar pendanaan keuangan di rumah sakit itu tuh lebih tertata dan terdata agar lebih mudah dalam pengerjaannya. Bagian keuangan juga mengurus gaji staf rumah sakit, mengurus biaya perpajakan rumah sakit, serta membuat rancangan anggaran bulanan maupun tahunan, sehingga sangat berperan penting dalam kelancaran keuangan rumah sakit. Kenapa? Karena kalau tidak ada bagian keuangan ini, rumah sakit tidak akan terjalan dalam proses keuangannya. Lalu karena
dana APBN dan BLUD itu perlunya pelaporan kepada pihak petingginya. Jadi kita melakukan tadi merancangan pengeluaran dana dan juga pelaporan keuangan dana kepada pihak atasan. Baik, itu saja penjelasan pemaparan remedial tentang tadi tugas pokok bagian kehumasan lulusan SMA, juga bagian sumber daya manusia, bagian pemasarannya, bagian pendidikan pelatihan, dan juga bagian keuangan serta ketatausahaan tadi. Baik, terima kasih. Salam sejahtera bagi semua.